Sebagaimana yang telah disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, untuk mengatasi segala persoalan lingkungan harus dimulai dari langkah kecil yang dilakukan oleh setiap individu manusia. Jika setiap individu itu berpikir dan melakukan hal yang sama, maka akan terbentuk sebuah gerakan masif. Gerakan inilah yang akan memberikan manfaat, dampak positif bukan hanya bagi para pelaku utama, tapi juga lingkungan sekitarnya. Dalam menangani isu lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri oleh lembaga terkait atau perorangan saja. Harus ada satu kesatuan yang bisa memberi efek gerakan masif agar dampaknya bisa dirasakan menyeluruh. Oleh sebab itu, terlibatnya masyarakat dalam penanganan isu-isu lingkungan seperti sampah sangat dibutuhkan. Hal inilah yang menjadi dasar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten melibatkan peran serta masyarakat dan berinisiatif membentuk kelompok-kelompok bank sampah di seluruh wilayah Provinsi Banten. Saat ini, perkembangan kelompok bank sampah di Banten sudah cukup baik. Gerakan yang sudah berjalan selama 10 tahun itu sudah berhasil membentuk 678 kelompok bank sampah yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Banten, dengan jumlah terbanyak ada di Kota Tangerang, yakni 300 kelompok bank sampah. Kelompok bank sampah inilah yang mengelola sampah menjadi berbagai produk kaya manfaat, seperti pemanfaatan sampah sebagai pupuk organik, pakan maggot, pembuatan paving block, bahkan penjualan sampah kertas dan plastik ke pabrik yang menghasilkan rupiah. Dikatakan Kepala DLHK Provinsi Banten Wawan Gunawan, hadirnya kelompok bank sampah merupakan satu upaya nyata yang dilakukan masyarakat untuk membantu program pemerintah dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa selesai begitu saja dalam jangka waktu 10 tahun. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang dilakukan paguyuban bank sampah di kelompok masyarakat terkecil, yakni rumah tangga, akan turut membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Wawan melanjutkan, program pemberian cator menjadi sarana penguat program pembinaan masyarakat, yakni kelompok bank sampah. Sama halnya seperti bank sampah, pemberian cator juga tersebar di 8 kabupaten kota di Banten. Dalam 1 tahun, DLHK Provinsi Banten menargetkan bisa menyalurkan 100 unit cator ke setiap desa. Diketahui total keseluruhan desa di Banten mencapai 1.551 desa. Selain bantuan cator, DLHK juga memberikan bantuan penyerahan bibit tanaman melalui program Kampung Iklim atau Proklim. Program ini bergerak dalam penghijauan, pemanfaatan penyerapan sumur resapan, pembinaan masyarakat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Atas nama DLHK, Wawan berharap program-program bantuan yang telah diberikan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal ini pemerintah Provinsi Banten sangat fokus dan memberikan bantuan-bantuan kepada kabupaten kota terkait masalah pengelolaan sampahnya, agar desa atau misalnya kecamatan itu ramah lingkungan mengenai masalah lingkungannya terkait masalah sampah. Di Provinsi Banten ini ada kurang lebih sekitar 678 bank sampah terkait ada di kabupaten kota, yang kebanyakan di Kota Tangerang ada 300 lebih bank sampah. Nah, untuk pengelolaan sampah ini kita melalui paguyuban bank sampah yang nanti dikelola pemanfaatan sampahnya, baik itu sampah rumah tangga maupun sampah yang sifatnya yang ada di kawasan industri. Pemanfaatan pengelolaan sampahnya harus bagaimana nanti bisa dimanfaatkan, karena sampah ini semakin tahun tidak bisa 10 tahun 20 tahun ke depan ini sampah akan tuntas. Oleh karena itu kita melalui bank sampah untuk mengelola sampah agar dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Alhamdulillah, yang sementara ini kemarin kan sudah berjalan dengan baik. Di tahun 2020, 2021 terhentak pakem karena adanya COVID. Sementara ini sudah berjalan pemanfaatan yang sampah organik yang dimanfaatkan untuk jadi pupuk organik, kemudian menjadi pakan maggot, kemudian sampah-sampah seperti pemanfaatan sampah plastik, kertas itu sudah dimanfaatkan, sudah jual. Dimanfaatkan, dikelola keuangannya, dan ada teknis pembukuannya juga ada. Karena urusan DLH ini ada 2 urusan urusan dengan Komisi 2 masalah kehutanan, dan urusan lingkungan hidupnya ada di Komisi 4. Salah satunya program pemberdayaan masyarakat ini didukung oleh tim Komisi 4. Baik itu terkait masalah anggarannya maupun teknis seperti apanya
Kita kan ada program ini yang namanya program Proklim, ya, program Kampung Iklim, penghijauannya seperti apa, pemanfaatan penyerapan sumber resapannya seperti apa, revitalisasi lingkungannya, nanti ada penghijauannya, yang namanya desa agar ramah lingkungan, hijau, asri, ya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Ya. Kita ada bantuan-bantuan bibit, teknologi masalah pemanfaatan sampah itu bagaimana, pembinaannya juga ada. Program-program yang melibatkan masyarakat ini disambut baik oleh DPRD Provinsi Banten, khususnya Komisi 4. Dukungan pun diberikan dalam bentuk bantuan anggaran maupun hal-hal teknis. Seperti yang diungkapkan Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten itu mengatakan program-program ini khususnya pemberian cator merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan melalui DLHK. Pemberian cator ini menjadi sarana penting karena merupakan bagian dari proses penguatan pembangunan. Mewakili DPRD Provinsi Banten, Fahmi begitu mengapresiasi DLHK yang telah melakukan penguatan program melalui pemberian cator ke masing-masing desa. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk konkret pemerintah hadir di tengah masyarakat. Ia juga berharap selanjutnya akan ada pembinaan yang berkelanjutan. Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten bersama pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Kepala OPD Kadis LH, Pak Wawan Gunawan, kami menyerahkan program penguatan pemberdayaan bank sampah, khususnya di Kabupaten Serang. Hari ini dilaksanakan di 4 desa, Desa Cikande, Desa Titutrate, Desa Cisaid, dan Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Keragilan, Kecamatan Cikande. Nah, tentu program ini salah satu penguatan pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan bersama melalui proses OPD yaitu di LH dalam rangka bagaimana penguatan masyarakat terhadap pengelolaan sampah secara baik. Tentu saran ini sangat penting diberikan kepada masyarakat karena kita tahu bahwa sampah merupakan bagian dari proses penguatan pembangunan, di mana sampah hari ini sudah cukup luar biasa. Per hari Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tentu ini perlu dikelola dengan baik. Maka dengan itu kami dari DPRD, khususnya saya sebagai Wakil Ketua DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Kadis LH, telah melakukan upaya penguatan program melalui pemberian langsung cator kepada masing-masing desa. Tentu ini salah satu bentuk konkret pemerintah hadir kepada masyarakat untuk membangun kepentingan masyarakat khususnya di bidang persampahan. Sekali lagi mudah-mudahan cator ini bisa bermanfaat, dikelola oleh desa dengan baik dan tentunya bisa menghasilkan selain melakukan penguatan terhadap lingkungan, terhadap kebersihan, juga salah satu potensi dalam rangka pengolahan sampah untuk menjadi ekonomi khususnya di masyarakat desa. Lebih lanjut, program bantuan cator dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang kewenangan penanganan sampah di kabupaten dan kota. Meskipun dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011, kewenangan terkait sampah berada di Perkim. Namun di Pergub Nomor 23 Tahun 2022 mengenai kebijakan strategis daerah atau Jastrada, pengelolaan sampah merupakan kewenangan DLHK. Latar belakang kita yang namanya pengelolaan sampah kalau berdasarkan undang-undang, ya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, kita juga bahwa pengelolaan sampah kewenangannya ada di kabupaten kota. Nah, di kita juga ada Perda tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPRD ya Pak Fahmi Hakim ini, bahwa di Perda nomor 8 2011 ini kewenangannya ada di Dinas Perkim. Tetapi kita ada Pergub ya Pergub 23 tahun 2022 mengenai Jakstrada ya, kebijakan dan strategis daerah ini bahwa pengelolaan sampah sementara ini kita dengan program dukungannya adalah bantuan mengenai bank sampah ini terkait untuk masalah roda 3. Menanggapi hal tersebut, Fahmi Hakim selaku anggota DPRD Provinsi Banten mengatakan akan ada kajian ulang Perda Nomor 8 Tahun 2011 terkait kewenangan pengelolaan sampah yang ada di Perkim. Nantinya akan dilihat leading sektor yang lebih efektif terhadap penguatan pengelolaan sampah ada di pihak mana. Menurut Fahmi, pengelolaan dan penanganan sampah seutuhnya seharusnya berada di DLHK.
Nah tentu kami juga akan sinkronisasi kepada OPD lain terkait dengan adanya kaitan di Perkim, kaitan juga adanya di UMKM dalam rangka penguatan masyarakat. Dan tadi Pak Kadis LH juga menyampaikan kemungkinan juga ada analisa kami akan mengkaji ulang terhadap Perda nomor 8 tahun 2011 keterkaitan dengan kewenangan pengolahan sampah yang ada di Perkim. Ini tentu leading sector yang akan kami lihat secara efektivitas terhadap penguatan pengolahan sampah dengan baik seutuhnya harus dilakukan di LH agar terkonsolidasi kaitan dengan pemanfaatan alamnya, lingkungan hidupnya, dan juga salah satu dari dampak lingkungan hidup. Perlu diketahui, penanganan sampah di lintas kabupaten dan kota adalah kewenangan provinsi, sementara untuk TPA regional akan difokuskan pada pembuatan TPA regional di Kecamatan Cileles dengan luasan 150 hektar. Saat ini kami sudah ada Jaksrada Pergub 23 tahun 2022. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah lainnya sejenis sampah rumah tangga.